8, selamat malam semuanya. Kita akan mulai Bible study malam hari ini, masih tentang Musa, tentang iman Musa. Tapi sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama menyerahkan Bible study ini dalam pimpinan Tuhan. Minta tolong, ada siapa ya? Pak Agustinus ada. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Sebelum kita mulai pengajaran, Pak Hundarka, mari kita mulai dengan doa. Malam Bapak, kami mengucapkan syukur kepadamu atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua, hingga pada malam hari ini kami bisa hadir dalam online Zoom, dalam pengajaran kitab suci mengenai Injil Musa, mengenai kitab Musa yang akan disampaikan oleh Pak Hundarka. Bimbinglah kami semua agar bisa belajar firman-Mu dan bisa membagikan sharing satu dengan yang lainnya. Dan juga untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir, semoga Engkau berikan kesehatan dan juga kesediaan waktu bagi mereka untuk bisa mengikuti pengajaran pada malam hari ini. Semua ini Bapak kami sampaikan pada malam dalam penataran Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik teman-teman, kita sepakat ya, kita sudahi sesi sharing rema yang kita dapatkan. Kita akan mulai dalam materi yang akan dibagikan oleh Pak Hundarka. Mari Pak Hundarka. Kali ini saya mau sharing sebenarnya kalau kita baca bukan iman Musa tapi iman mereka. Tapi itu kan dari Musa, imannya percaya dan bimbingan Tuhan menyeberang laut Tebrau, ya, bla bla blanya ke orang Israel dan mereka semua percaya mengikuti apa yang Musa sampaikan dari Tuhan. Ya. Sebenarnya saya kasih judul lengkapnya begini: Allah yang maha besar, ya, atau maha kuasa, memproklamasikan bangsa atau umat pilihannya. Ya. Jadi ini sebenarnya Allah yang maha kuasa mendeklar, ya, memproklamirkan ada bangsa yang keluar, yang merdeka, yang lahir keluar dari Mesir, ya, dan selanjutnya sampai sekitarnya mengerti semua siapa Israel itu. Mungkin sebelumnya saya bacakan di Ibrani 11:29 dulu, ayat yang mendasari itu, ya. Karena iman, maka mereka telah melintasi laut merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ya. Saya mau sampaikan kenapa ini Allah yang Maha Kuasa sedang memproklamasikan lahirnya suatu bangsa yang besar. Yang pertama, kalau kita lihat sejarahnya, ya, Abraham dikasih tahu dari 15 bahwa nanti keturunanmu akan ada di suatu negeri, Mesir tanda kutip, ya, Mesir, mereka akan tanda kutip tindas selama 400 tahun. Ya. Ini sepertinya yang lalu kita baca juga kenapa Firaun sampai sadar marah betul ketika bayi-bayi, ya, ibunya dibunuh, karena dia melihat makin lama ini bangsa Mesir makin besar walaupun dijajah, ya, makin besar jumlahnya makin banyak mengalahkan jumlah orang Mesir. Saya melihatnya suatu seperti apa, ya, seperti pemeliharaan Tuhan, gitu, ya. Jadi ini bangsa yang baru, dari kejadian terakhir itu 70 orang sampai ke mana? Kalau sama Yusuf keluarganya mungkin sekitar 74 atau 75 gitu, ya, ada di Mesir, ya. Tuhan pelihara terus sampai jadi bangsa yang besar. Kira-kira keluar dari Mesir itu waktu zaman Musa kira-kira 600 sekian laki-laki, ya. Itu di total mungkin sekitar hampir 2 juta orang jadi bangsa yang besar, gitu, ya. Itu Tuhan pelihara di Mesir yang suatu negara yang besar, bangsa yang besar waktu itu. Ya. Itu bisa bayangkan coba, ya, kalau Abraham tidak keluar, dia tinggal di sekitar Kanaan, tinggal di Edom atau di Filistin atau Moab dan sebagainya. Itu mungkin bangsa-bangsa sekitarnya
tidak bisa mengenal kalau ini bangsa yang besar. Besar dalam arti heroiknya ya. Tapi dia ada di Mesir dan dia mengalahkan Mesir itu ya. Firaun ditenggelamkan dan semua ilah-ilahnya, sepupulah itu kalahkan segalanya. Itu berita itu nyebar kemana-mana. Tersebar itu, tersebar. Misalnya kalau kita lihat ya, kita mau lihat misalnya di Keluaran, kita lihat di Keluaran 15, nyanyian Musa itu ayat 14. Ya, ini pujian pertama kali, nyanyian syukur kepada Yahweh muncul di sini di Keluaran 15. Ini pertama kali umat bersorak-sorai karena dilepaskan dari Mesir, dari kejaran Firaun dan melintasi laut ya, apalagi dekat pasal 10 atau baptisan nantinya. Lepas dia. Salah satu sorak-soraknya begini. 13 dulu ya, 13 ya. Dengan kasih setiamu, tadi ada baca semua ya. Dengan kasih setiamu, engkau menuntut umat yang telah kau tebus. Ya. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Nanti ya sampai Kanaan, nanti sampai ke Sion. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Anda kalau lihat nanti atasnya itu dia perbuatan besarnya menenggelamkan Firaun dan membelah laut. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar, ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang ya Tuhan. Sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Ya. Jadi ini rencana Tuhan sungguh luar biasa, ditaruh di bangsa yang besar. Kemudian kita tahu Tuhan pelihara sampai berkembang biak demikian banyaknya, ya, sehingga heroiknya luar biasanya karena dia keluar dari negara yang besar, dihancurkan, dikalahkan, sehingga begitu dia keluar dari Mesir itu semua orang ngerti ini bangsa yang besar, di baliknya ada Allah yang Maha Kuasa Yahweh. Ya. Jadi begitu dia mau masuk tanah Kanaan, perjalanan semua suku bangsa gentar semua sekitar situ. Kita pernah baca tentang cerita Rahab ya, ingat ya, yang ada di Yosua 2 ayat 9. Saya ulang sedikit, Rahab ya. Apa kata Rahab? Berkata orang-orang Rahab ya, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut berau di depan kamu ketika berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja Amori seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah di langit, di atas, di bawah. Lihat ya, sengaja Tuhan sembunyikan pelihara mereka di suatu negeri seperti yang dijajah kerja keras, tapi sebenarnya pencarian sangat mulia. Kalau suatu bangsa tampil itu, kalau dia tidak heroik, merdeka ya orang-orang Kanaan sekitarnya kalau meremehkan nanti ya. Ribuan ya ribuan, tapi terlalu apa? Karena bangsa-bangsa sudah punya dewa-dewanya masing-masing. Ya. Nggak akan menakutkan, tapi begitu Tuhan lepaskan dari Mesir, negara paling itu satu ya, kita belajar negara paling besar superpower. Dia hancur lantakan sama Tuhan, ya 10 pulau itu betul-betul menghabisin, ya puncaknya anak sulung mati, kemudian setelah itu mereka, spektakulernya dibuat Tuhan, sepertinya kesasar ya, nanti kita lihat ya bagaimana rencana Allah itu, sampai diberhadapkan tercepat di antara gunung dan depannya laut terbelah, ya sampai Tuhan memberi
kesempatan kepada Firaun yang setelah keraskan hatinya itu berpikir mereka tersesat, ya Allahnya menuntutnya keliru, ingin ngejar. Jadi Tuhan sengaja orang Israel nanti melihat betul bahwa apa ini membuat yang puncak terakhir itu ya, yang spektakuler itu laut terbelah, dia jadi tanah kering. Kemudian Firaun yang melambangkan penguasa dunia dan ilahnya itu yang luar biasa itu, dewa-dewanya itu Tuhan tenggelamkan di depan Israel. Nanti akhirnya katakan sejak itu mereka betul-betul percaya pada Tuhan. Kalau saya dengar itu, belajarlah kita hari ini ya. Apapun kondisi kita tengah COVID sebagainya, dan apapun yang terjadi, belajarlah tetap percaya. Ya, tidak sampai pun hari ini. Penyakit, ekonomi, apapun juga, utang piutang, apapun terserah. Ya. Tapi tetap jaga iman kita, rohani kita. Ya, tetap ya, apapun yang Tuhan hari ini bicara, Anda semakin ditindas, semakin punya kesempatan datang kepada Tuhan yang besar itu. Nanti saatnya kita akan ditampilkan seperti di Roma ya. Roma 8 itu anak-anak Allah saatnya ditampilkan. Kita punya pengalaman yang luar biasa, bukan sekedar nanti kita akan belajar sendiri secara pribadi bagaimana kita setelah lahir baru ini kita melihat Allah yang Maha Kuasa betul-betul menyertai kita. Kemudian menyampaikan, saya kok sharing anak-anak lahir baru itu udah percaya bahwa Maha Kuasa ya. Minta apa saja. Saya ini belajar pengalaman begitu sudah. Saya ketika bertobat tahun 2009 itu di Semarang, saya banyak menenangkan orang karena peristiwanya saya menanggapi hujan. Ya kami belajar bareng gitu ya. Saya dulu nggak pernah belajar, begitu bertobat saya mulai belajar, nilai saya mulai naik. Teman-teman yang dulu nggak pernah belajar ikut belajar di rumah saya. Berapa orang kalau pulang malam hujan itu saya tengking hujan itu. Percaya Yesus ya. Karena Yesus sudah berhenti, tidak lama aja berhenti gitu. Jadi itu menangkan banyak teman-teman saya waktu itu. Ya. Beberapa orang dimenangkan percaya Yesus, saya ke gereja. Ya, luar biasa di situ. Percayalah hari ini. Ya, apapun yang terjadi kondisi saudara, saudara tetap pelihara asal saudara jangan keluar dari rencana Allah. Terus pegang waktunya ya. Ini kita melatih kayak orang Yahudi kan. Bang Ibrahim dilatih ya, betul-betul. Akhirnya berseru kepada Tuhan, nggak tahan ya. Di Keluaran 13 atau 12 mulai berseru, Tuhan, berteriak kepada Tuhan, minta tolong. Kepada Tuhan lawan. Ya, kita lihat orang itu. Waktunya, this time, kita percaya itu deh. Ya. Tadi Bu Meti bersaksi, Pak Budi bersaksi ya, semua peperangan rohani apa waktunya mungkin secara organisasi mungkin emitnya pensiun, tapi di hadapan Tuhan kita ini tidak pernah ada yang pensiun ya. Justru waktunya kita bisa berbuat lebih di batasan selama ini organisasi bisa lepas sehingga kita bisa pelayanan lebih lagi. Ya. Saya boleh sampaikan sedikit. Saya ingat mungkin Bu Meti tahu ya Pak Andreas, Pendeta Andreas yang dari GKI Beringin. Ya. Oh itu iya. Ketika. Iya betul, Pak Andreas Gunawan. Iya, anaknya baru meninggal kemarin Bu. Betul, mantunya ya. Oh mantunya ya, sorry. Istrinya Stephen. Itu ketemu sama saya ketika terakhir dia sudah mulai beberapa waktu saya terus ketemu, benar Pak Ondarka, saya sekarang ini lebih bebas bisa panah ke mana-mana, luar biasa. Apalagi saya ketemu Pak siapa tuh yang pendeta DKI Pekalongan itu, Pak Bin ya, Pak Bin itu dia Amin itu malah ngambil S2 dia, S3 aja. Orang-orang yang tahu panggilannya itu, dan Tuhan itu apa ya, rencana Allah terus sepanjang masa dia mau menampilkan kebesaran Tuhannya itu dalam hidup kita ya. Cuman kita perlu belajar percaya waktunya saja ya. Nggak kuat ya berteriak lah, Tuhan tolong saya waktunya tepat keluar. Itu yang hal pertama mau saya sampaikan ya. Jadi seperti itu. Kemudian saya mau ajak kita kita mau lihat ada 3 hal yang saya mau sharing, 3 hal yang mendasari atau 3 hal yang 3 hal yang Tuhan siapkan gitu ya, meyakinkan umatnya apa semua begitu ya. Untuk puncaknya tadi dia juntung keluar
diproklamasikan supaya ini bangsa yang teokrasi pertama di dunia. Ya, ada 3 hal. Yang pertama kita akan lihat di Keluaran 13:17. Keluaran 13:17 ya, kita akan lihat. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Ini jalur terdekat, kira-kira orang dalam 10 hari atau seminggu nyampe. Yang lewat Filistin itu yang sekarang terkenal jalur Gaza itu. Jalan yang sebelah utara, dekat Laut Mediterania, itu paling cepat itu ya. Walaupun jalan ini yang paling dekat, serta firman Allah. Musa bisa kan dengan nyata, ini jangan lupa ya, Musa bisa dikasih tahu Tuhan. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ya. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang-orang Israel dari tanah Mesir. Jadi yang pertama persiapan mau diakhirkan itu, saya mau sampaikan ini Tuhan mau nuntun dari setiap perkara kecil. Dia mau menunjukkan siapa dirinya kepada bangsa yang budak ini ya. Dia mau tuntun ya lewat jalan yang memutar, kelihatannya mutar. Jadi Joshua bisa terus, kalau Anda lihat peta yang saya kirim tadi pagi siang, itu harusnya ada 3 jalan berikutnya ya. Itu jalan yang pertama, ada jalan yang kedua itu lewat pegunungan Syur, pegunungan Sin, tapi dia turun terus ya sampai ke Sukot dan terus dia ya ke Migdol, dan di situ dia berkemah ya, depannya Laut Teberau begitu. Ini bicara bahwa kalau kita lahir baru, ya Tuhan akan menuntun kita menyatakan kuasanya. Ya, Dia tidak akan memberi ujian-ujian atau pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Anak-anak yang tidak mungkin dikasih ujian-ujian yang berat. Ya. Ini seperti Anda lihat ya, di 1 Korintus pasal apa ya? 1 Korintus 10 ya, 1 Korintus 10 ya. Ayat 13. Ini Anda tahu, ini ceritanya yang saya pernah sampaikan ya. Ini cerita tentang jalan saya keluar dari Mesir, ya. Itu Paulus katakan ini seperti pola gereja. Ya. Ketika gereja itu sesuai dengan pertumbuhan rohani iman kita, Tuhan menguji hatinya. Menguji itu bukan menguji selain menguji hati kita untuk tetap beriman setia sama Dia, tapi sesungguhnya Dia ingin mengenalkan pribadinya, kuasanya dari hal-hal yang kelihatannya kecil-kecil disertai terus. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, ini penting. Dan karena itu ya tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bukan menghindari ya, tetap menanggung, tapi mengalami kemenangan. Ya. Jadi bangsa ini diputar ya, Anda tahu ya. Dia diputarkan, kalau ada lihat tempat kemahnya itu yang saya bagikan itu ya, dari Ramses ke Sukot ke Etam ya, sampai di Migdol ya, persis di depannya ada Pihahirot, itu persis depannya Laut Teberau itu ya. Jadi sengaja dia mau ini bangsa ini kalau langsung tak cepetin masuk ya. Satu, dia belum mengenal siapa aku. Ya, walaupun dia lihat spektakulernya Tulah di Mesir. Yang kedua, dia belum belajar berjalan dengan iman, ya, kata Tuhan menyata Tuhan masih lihat Musa. Yang ketiga, ini bangsa budak, belum siap berperang, perang rohani, belum siap. Ya. Jadi saya pikir 3 hal ini Tuhan akan tuntun hal yang kecil. Jadi hidup kita hari ini, saudara ya. Saya ngomongnya bagaimana? Kalau hari ini Anda, mungkin Pak Yusa, beberapa teman cerita atau yang lain mengalami suku yang berat, itu artinya Tuhan tahu level kita sudah di situ, ya. Atau
harusnya kita sudah sampai ke situ, kita waktu itu mungkin bagian hidup kita selama ini kita nyaman terus, ya, nyaman terus. Tapi Tuhan izinkan setimpal dengan yang kita alami, karena satu kita ingin belajar, kita dulu kita belajar kalau ujian, kita belajar seberapa jauh pengenalan kita akan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, termasuk iman kita seberapa jauh. Ya. Ingat ya, itu tidak ada kata gagal. Saudara ketika alami ujian berat, sebenarnya terberat, tapi sebenarnya ujian terberat itu sampai akhir nanti bertahap terus ya. Anda baru waktu itu kita ujian SD kelas 6 dan rasanya paling berat. Ya, ujian paling berat itu SD kelas 6 ya. Tapi Anda tahu SMP dan SD kelas 3, berat lagi. SMA udah pas SMA ya berat lagi. Ya, sampai hari ini aja saya saking beratnya nggak tahu, misalnya ingat-ingat bisa nggak ingat tuh apa itu diferensial, apa itu integral, bisa otak saya bisa kosong. Nggak ngerti gitu. Itu terlalu rumit gitu loh. Nanti kadang kuliah berat lagi. Jadi hari ini nggak ada, kita nggak boleh ngomong paling berat gitu. Nggak. Tuhan ingin kita menangkan level kita hari ini, kita menangkan hari ini. Seperti itu ya. Kalau nggak mungkin kayak orang saya dalam Filistin, nggak mungkin. Ini turun dulu dah. Filistin itu bangsa yang kejam sekali. Anda tahu peperangan pertama kali lawan sama Amalek dulu deh. Amalek tidak sesadis Filistin. Nanti kok jalan perang sama Amalek. Ya, sedikit dulu, kecil dulu ya. Kalau Filistin bisa balik ke dunia lagi, kita bisa ambruk. Jangan. Ya. Hari ini bosku ada gereja yang sudah kita ada berjemaat ya, dan baru ada gereja. Kita punya pemimpin, punya penatua di atas ya, yang ada 5 pemimpin itu ya. Kita punya rasul, punya nabi, ya, yang pemimpin gereja itu pendeta di gereja. Kita punya penginjil, kita punya gembala, punya pengajar. Ya, saudara bisa kalau nggak kuat minta doain ya, kita punya tim seperti ini, saling mendoakan saudara. Ya, itu hal pertama yang saya mau share, itu akan nyiapkan jalannya. Ya, terus sebelum menghadapi laut ya besar, kita akan dituntut seperti itu supaya kita akan ditunjukkan bahwa Bapakmu ini maha kuasa. Ya, oke. Yang kedua kita mau lihat di Keluaran 14 ayat keempat. Ya, 14 ayat keempat yang kedua. Saya enggak cerita satu-satu ya. Itu kira-kira ada tahu keluar dari Mesir itu awal kali setelah Paskah itu sampai depan Laut Teboro kira-kira 6 hari itu ya. Dari Ramses ke Sukot itu kira-kira 52 kilo. 52 kilo itu memang kalau harinya jalannya santai ya dihitung 2 hari. Ya. Dari Sukot ya 2 hari. Lalu dari Sukot ke Etam ya mungkin 2 hari lagi. Awal-awalnya jalan mereka tanpa kenal-kenal. Di Etam baru mulai Tuhan tuntun betul. Mereka percaya hanya kepada Musa dan mereka lihat tentang Tuhan. Dan Musa itu lihat tuntun, ayo gerak, nonton jangan api, mulai belajar. Ya. Sebenarnya yang tahu kesasar juga mereka nggak tahu sih. Kepepet terakhir aja mereka tahu, ternyata kiri kanan depan laut dan mereka ketika oleh ke belakang kaget dia langsung ngejar. Yang tahu itu kesasar mungkin Musa yang 40 tahun lari ke situ, dia tahu ya sekitar situ Median, dia menguasai situ semua lah. Jalurnya seperti Musa yang tahu. Sedikit ya saudara, mungkin saudara belajar di YouTube atau di Google tafsir-tafsir yang lain. Ini memang peta yang tadi saya taruh itu sebenarnya kalau lihat teks-teks aslinya itu masih belum clear betul, tapi saya percaya peta yang saya kasih ya. Ada orang bilang di Danonya, ada yang bilang Laut Merah itu sebenarnya salah, harusnya karena ada tanaman kayak gelaga yang membuat warnanya merah, bukan merah. Ya, jadi bukan di Teboro, macam-macam lah. Ada yang di Teluk Akabah sebelahnya, tapi saya percaya yang itu. Karena ini berkaitan dengan posisi Sinai nanti. Nah, posisi Sinai saya percaya yang di situ, gambar itu ya. Kalau orang dari Teluk Akabah, Sinainya mungkin di Median, bisa pindah-pindah. Tapi kalau lihat jalurnya, saya percaya yang dibuat oleh Abraham Park itu yang
saya duga itu yang sementara ini saya percaya di situ ya. Saudara mungkin dengan opsi yang lain ya boleh belajar yang lain boleh. Ya. 14 ayat berapa tadi? Ayat ke-4. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga yang mengejar mereka dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ya, kita baca lagi 13-14. Kita mau tunjukkan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Itu karena mereka melihat Firaun mengejar. Ya, di Keluaran 14 itu kita tahu mereka ketakutan ya. Sampai 12-nya Anda tahu ya, dulu. Tapi orang-orang kata apa? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir dan daripada mati di padang gurun, karena dia tahu nggak ada harapan lagi. Musa ngomong begitu ini. Ya. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita teruskan dulu ya. Lalu itu 17-18, ini hampir semua di penabuhannya ya. Sama ya, sesungguhnya orang kamu hati David mengejar ya. Ayat 18, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, tanya orangnya dan budak semua akan ditenggelamkan. Yang kedua ini Tuhan menuntut apa? Dia mau tunjukkan bahwa ini bukan nanti mujizat sekedar lihat laut terbelah. Tadi Musa katakannya, kamu lihat ya nanti ya. Orang-orang yang ngejar kamu ini, orang bisa ngomong itu kuasa dosa atau kuasa iblis gitu ya, yang namanya menjajah dosamu. Kalau engkau setelah lahir baru, ya iblis nggak akan diam saja sih. Selalu dia akan membawa kita tarik ke manusia lama terus, ya. Tentang begitu ya. Kita berjalan bersama, beriringan. Makanya saya senang iman mereka itu penting ya. Padahal lihat di Matius 16 ya, hanya eklesia, jemaat yang alamot tidak bisa menguasai. Sama terang lagi, tidak ada seorang perorangan yang bisa kuat, bisa sempurna sampai akhir, nggak mungkin. Harus berjemaat, harus jemaat yang ada pemimpinnya 5 tadi ya saya sebutkan ya. Anda nggak kuat, minta pemimpinnya berdoa buat Anda. Jadi kompak terus saling menguatkan. Musa ketika bangsa ketakutan, pemimpinnya menguatkan. Kamu lihat ini, ya. Ini bukan sekedar kalau ada yang sebelumnya Tuhan hanya menunjukkan kemuliaanku. Tapi Musa tahu. Nggak tahu Musa ini luar biasa, dia tahu hatinya Tuhan. Pasti nanti Firaun yang dihancurkan, tapi dengan awalnya Anda lihat di ayat 4 tadi, Tuhan ngomong aku nyatakan kemuliaanku kepada Firaun. Musa negaskan kembali, imannya Musa, akhirnya mereka tertular, mereka berani jalan sesuai dengan Tuhan ke laut terbelah. Oleh orang Mesir ya, Firaun yang ngejar yang mereka katanya luar biasa. Kekuatan hari ini mungkin kekuatan dimunculkan semua. Nanti kalau dia akan tenggelamkan dihabisi sama Tuhan yang besar itu, dan kau tidak akan pernah lihat lagi. Tapi hati-hati saudaraku ya. Anda lihat perjalanan keluar dari Mesir setelah keluar itu di padang gurun. Anda tahu hari ini iblis ketika Tuhan dibangkit sudah dihancurkan kuasanya. Ingat ya, tidak bisa ngejar kita, harusnya tidak bisa mengalahkan kita lagi. Di 1 Yohanes katakan sudah dipatahkan kuasanya, dihancurkan. Dan bahkan dikatakan apa? Oh nyata kita lebih besar pada roh di dunia ini. Yakinkan 1 Yohanes 4 ayat 4 lebih besar nyata ini. Ya. Iblis nggak mungkin bisa punya kuasa kita dihancurkan. Tapi tipu muslihatnya yang ada di Efesus pasal 6 yang bahaya. Sekali kita tertipu oleh dia. Kuasa sudah dihancurkan, ya saudaraku. Tapi ini kan iblis ini sekarang nggak munculkan kuasanya nyata di hadapan kita, ini tidak. Kalau di hati Yesus dijelaskan apa? Kasih akan dunia. Ya. Banyak pendeta, banyak dulu ngomongnya apa?
mereka sudah keluar dari Mesir, lepas Mesir dihancurkan. Tapi kesukaan Mesir melambangkan dunia belum keluar dari hati mereka. Ya, banyak orang Kristen, ya termasuk saya, banyak pendeta juga sudah jadi hamba Tuhan. Kalau kita nggak serius berperang, ya, tadi saya sampaikan yang minggu lalu, berperang terus rohani terus, ya, terus dengan Tuhan intens, iblisnya tidak mungkin memunculkan kuasa-kuasa menakutkan buat kita. Enggak, saudara. Ya. Hari ini sudah gereja membuktikan kan, saudara, ya, dengan ditindas, dianiaya lagi seperti zamannya Mesir, ditindas Israel, tidak ada iman hancur, nggak pernah lihat saya, nggak pernah dengar. Semakin negara menindas orang Kristen, iman semakin kuat. Jadi sebenarnya berarti apa? Semakin dihambat, semakin merambat, semakin dihimpit, semakin melejit. Ya, tapi hari ini terbalik, saudara. Ya, kita semakin dihambat, kita semakin sambat. Ya, kita semakin dihimpit, kita semakin menjerit. Karena kita nggak punya pengalaman dengan Tuhan. Orang lebarunya seperti ini, pelan-pelan dituntun oleh Tuhan, mencari kuasanya itu seperti ya. Dengan lambang perkataan baptisan, itu sebenarnya baptisan air itu penting sekali. Saya ini mau tegaskan pentingnya baptisan air. Ya. Saya nggak ngomong caranya, karena di Roma pasal 6, Paulus ngomong baptisan air tanpa cara. Ya, dia ngomong prinsipnya. Prinsipnya kita siap mati, ya, buat manusia lama kita supaya kuasa dosa nggak menguasai. Jadi baptisan itu juga orang salah baru, ya, harus baptisan kudus, orang harus melangkah baptisan air. Banyak orang-orang, maaf ya, orang karismatik itu karena baptisan air, baptisan kudus. No, ya Roh Kudus penting. Baptisan air terlalu penting, saudara. Ini pengalamannya harus seperti ini. Kuasa dosa, kuasa iblis yang mengejar dihancurkan sama sekali, dipisahkan dari dunia. Anda kalau baptisan air, ya, apapun caranya, mau dipersih, mau dicelupkan, diselam, apapun silakan. Ada yang pakai bendera, ya monggo. Yang penting saat itu Anda betul-betul sungguh-sungguh mau declare bahwa aku mau hidup untuk Kristus dan aku mau mati atas dosa. Jadi baptisan Anda jangan, atau dipermandikan jangan sembunyi-sembunyi. Panggil sebanyak orang, teman-teman yang musuh kita, bila aku tahu aku sudah siap mati. Ya, jadi ini betul-betul mau menghancurkan Firaun. Tuhan menunjukkan spektakulernya itu. Firaun itu waktu itu dianggap wakil Tuhan. Ya, ini anak dewa. Kayak ini orang tahu kan, Jepang pun gitu ya, raja-raja tertentu kan sekarang dianggap wakilnya Tuhan. Romawi juga begitu kan, ya, tahu semua ya. Itu dihabisin, artinya Raja Mesir dan semuanya ditenggelamkan. Itu proklamasi yang luar biasa itu. Itu menggetarkan seluruh bangsa-bangsa sekitarnya. Apalagi seluruh Kanaan yang kecil-kecil, gentar semua. Ya. Allah menyertai kita lebih besar. Ini yang kedua, saudara. Hal yang kedua setelah Tuhan tuntun, ya, pelan-pelan, dan yang kedua mau dibuktikan bahwa diyakinkan kuasa yang terbesar. Anda perlu tahu bahwa Bapakmu itu maha kuasa. Terbukti. Jadi saya mau sampaikan orang lahir baru dan orang dibaptis, Anda punya pengalaman mengalahkan dosa yang lama. Kalau sampai hari ini, Anda coba bayangin ya dengan saya ya, kalau Anda sudah lahir baru, bertobat terima Yesus, dibaptis, gitu ya, syaratnya apapun juga, tapi Anda tahu maksud selamamu yang utama-utama nggak hilang-hilang, dosa yang lama, itu hati-hati. Itu buat saya, Anda perlu berdoa khusus gitu ya, bukan baptis ulang, tapi Anda perlu serius berdoa dan minta pengalaman dengan Tuhan, mengalahkan Firaun itu penting tuh. Jadi ini diputarkan begitu, ya, sampai 6 hari dulu, baru terjepit, ya. Nah, pengalaman kalau terjepit, ya takut, berteriak, berseru sama Tuhan, tolong Pak. Musa ngomong sama Tuhan. Tuhan bilang ulurkan tanganmu, Anda tahu cerita itu ya, tidak saya baca ya. Tangan kananmu terbelah, nanti dia jalan, tanahnya kering, ya. Kemudian ini mengejar, Anda tahu bagaimana peperangannya, kebutuhan peperangan mereka sendiri. Betul-betul ada dilihat di Keluaran 15-nya, betul-betul Tuhan itu sebagai panglima perang, ya. Ketika mereka turun,
ya, kitanya saya dapetin aja, lalu ini ngejar, itu malaikat Tuhan berputar ke belakang. Dia menghalangi, dikasih awan gelap. Ya, di sana ada, itu mulai gelap, ini awan gelap, kemudian tiang api di sana, mereka bisa jalan terus sepanjang malam itu mereka berjalan, nyebrang 2 juta orang. Ya, 2 juta orang nyebrang. Ya, Anda tahu karena ada angin kencang itu ya. Itu kalau ilmu pengetahuannya sampai angin bisa belah air seperti itu perlu 300 km lebih, 80-an kira-kira. 384 tepatnya orang pertanyaan meneliti itu sampai bisa tetap bisa. Ya, ini jalan, ya, ini ngejar. Setelah agak lama mereka udah hampir lewat, ini baru masuk ya. Ketika di tengah pun mereka hampir ketakutan, atau ceritanya ya. Yang sudah baca siapa saya, mereka di tengah itu malaikat membuat bingung, mau ngabrak keretanya sambil jalannya oleng-oleng begitu, muter-muter sendiri biar nggak kekejar. Akhirnya mereka sadar, ternyata Tuhan yang berperang lawan kita maksudnya. Tuhan Israel perang, ketakutan mau balik dia. Nggak sempat pun berusaha mengulurkan tangannya kembali, habis tenggelam. Ketika tenggelamkan itu orang Yahudi, orang saya lihat semua. Nah, pengalaman puncak sepertinya saya mau sampaikan buat saudara. Anda harus punya pengalaman menang. Bahwa rohnya yang menyertai kita itu lebih besar daripada roh hidupnya. Harus kita. Ya gitu aja, dan perjalanan masih punya pikiran dunia terus. Ya, punya pengalaman terbesar. Engkau harus bisa menang atas dosamu apa? Pak Tong bilang apa, saudara? Dosa itu jangan dipermisi, dimaklumi, ya. Jangan. Dosa itu dibenci, dilawan. Ya. Harus. Filipi 1:21 katakan apa? Bila kita punya roh dari dalam kamu dan takut dan gentar. Dalam arti kita sudah selamatkan, tapi perlu punya hati takut dan gentar terhadap Allah. Kita masih selamat, iyalah. Tapi punya hati itu, kalau enggak hati-hati. Saya beberapa hari lalu dengar korbannya satu orang ya, reformnya dari Bandung itu, siapa itu, dia cerita begini. Kalau orang Calvinis, orang reform, kan percaya keselamatannya. Tapi kalau ngeceknya hari ini keselamatan, bisa cek kalau kamu tidak punya hati yang takut dan gentar akan Allah, itu hati-hati. Ya, kita cuma ngomong hati-hati. Saya mau sampaikan apa lagi buat orang yang Anda tahu hari ini, pernyataan Tuhan itu membuat kayak orang Yahudi ya, misalnya itu akhirnya dia takut akan Allah, saudara. Ya, takut akan Allah. Bisa. Mereka lihat kuasa itu, akhirnya mereka punya hati percaya pada Musa dan percaya pada Tuhan dan takut akan Tuhan. Nah, takut Tuhan itu bukan cuma sekali-sekali, tapi itu harus dipelihara. Berapa kali ngomongnya, iman itu harus sampingnya takut akan Tuhan. Anda bisa jalan terus sampai akhir. Ya. Jadi yang kedua ini Tuhan mau tunjukkan dia maha kuasa dengan menghancurkan lambang iblis ya. Firaun orang yang paling kuat waktu itu, punya Allah yang paling top, ada super power besar, dihabisi. Itu puncaknya proklamasi ya kepada dunia luar. Ya, mau menyatakan anak-anak ditampilkan. Ya, ditampilkan. Orang Yahudi sadar, kita sadar. Semua itu karena kasih karunia, karena kuasa Tuhan, bukan karena. Ya, saudara tahu, ya, hari-hari ini kalau yang kena COVID teman saya gantian, ya. Pak Kes itu meninggalnya bersama dengan teman saya, ya, yang di Jakarta. Lalu sebelumnya teman saya di Solo juga berangkat, ya. Nggak tahu ya, yang punya Oksi itu dulu yang teman. Sekarang dulu 83 dia persiapan dengan mana Ungkit Morioni, bosnya Oksi di Solo itu meninggal. Padahal sehari sebelumnya masih WA-an, masih foto-foto. Tapi ada yang disembuhkan, mujizat. Ya. Semua terbaik, kalau sudah selesai ya pulang, kalau yang belum selesai dan didikan alami mujizat sembuh, itu artinya apa? Itu artinya kita mau ditampilkan lebih lagi dari zaman yang suasana lebih berat ya.
Mas Hukum katakan, di Wahyu juga sampaikan bahwa akhir zaman akan lebih berat. Ya. Orang-orang yang pemenang-pemenang ini yang harus setia sampai akhir di Wahyu. Ini mau contoh-contoh ya, orang-orang yang menjadi pemimpin nanti, menjadi terang dan garam dan terang. Ya, itu hal yang kedua yang saya mau sampaikan, bahwa kita percaya itu roh dan kita besar pada roh yang ada di dunia ini. Ini kita declare dan kita pengalaman sehingga orang kagum sama kita dianggap orang Kristen yang luar biasa kan Allahnya, bukan karena kita. Saya selalu diajar oleh pimpinan saya itu dikatakan bahwa kalau pelayananmu sukses, hamba Tuhan yang benar itu ya, kalau orang kagum sama kamu, orang jangan cuma bilang, wah, Hondarka luar biasa, Hondarka hebat, titik. Salah, itu enggak luar biasa. Wah, Hondarka luar biasa, Hondarka hebat. Itu pasti karena Tuhannya. Nah, itu. Saya dibuat luar biasa itu, semua orang tahu, tahap tahu, semua orang ngerti. Itu bukan Israel, bukan bangsa itu. Tapi di bawah itu yang besar, Yahweh yang kuat. Ya, saudara. Oke, yang berikutnya. Kita lihat Keluaran 14 ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ya, ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering, sedang kiri kanan mereka air sebagai tembok bagi mereka. Ini berapa ayat? 29 juga ada tulisan ya. Ada berapa ayat ya? Ada berapa ayat ini menunjukkan bahwa laut terbelah ya. Ini kalau mereka nggak punya iman nggak berani turun tuh. Anda bisa bayangkan ya. Laut itu nggak pernah kering kan, kalau dipisahkannya pun. Anda kalau saya ini kalau dulu saya dari pertanian, saya pernah belajar praktek pertanian di sawah itu ya. Sawah itu, kalau Anda tidak pernah lihat sawah, dengan sawah mungkin kepleset, banyak lumpur. Apalagi yang digaruk terus ya. Jadi tanah bekas air yang bertahun-tahun apalagi dikeringin, tidak bisa. Bawahnya memang saya agak baca-baca. Bawahnya masih tanah. Ya. Itu ada jalan. 1 orang, 2 orang, 100 orang. Lama-lama kan makin dalam tuh. Bahasa Jawanya apa? Jeblok loh. Lumpurnya makin, itu belum ternaknya. Ambles itu. Yang lama-lama yang terakhir bisa 1/3. Kapan selesainya? Jadi tanah kering itu buat saya suatu mujizat, betul, itu luar biasa. Itu karpet, melebihi karpet merah kalau bisa bilang. Jadi Anda perlu ikut Yesus itu awalnya, saya kok ingat di Yohanes 14 ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia memberi engkau jalan kering yang bisa Anda lewati dengan keluarga dari jemaatmu, jalan di tengah-tengah kejaran musuh. Ya. Itu melebihi karpet merah. Itu sekitarnya Anda lihat, Anda kalau lihat filmnya dari Komemen atau yang lainnya, itu yang buat aneh-aneh aja ya. Jadi saya ini baru sekali ke SeaWorld. Anda kalau lihat, nggak tahu, ada dia hebat luar biasa. Saya lihat di SeaWorld itu, saya nganter ada teman dari Papua, saya ajak ke situ dengan keluarganya. SeaWorld mereka senang tuh. Anda lihat SeaWorld itu kan di dalam laut tuh. Ini SeaWorld. Ini kan seperti berbagai tembok. Saya lihat ikan-ikan yang ada lompat keluar. Ya, jadi ini melebihi orang bisa berkarpet. Nah, kalau ikut Yesus itu Anda kan tahu di tempat yang kering. Ini mujizat besar, saudaraku. Ya, mungkin yang tahu fisika tahu kan ya, atau kimia ya. Ini kering, tapi sebelahnya kan masih ada airnya tuh di kanan itu.
nggak mungkin ini sudah dikeringin, mesti merembes lagi. Terus kan? Tapi kering. Mereka bisa berjalan suka-suka, wah, haleluya, senang dia, jalan. Mungkin anak-anak pulang di pelamar gitu, sampai sana balik lagi, sana balik lagi. Wow, baru sekali ini. Dan Anda tidak tahu jalan kita kata lagi enggak. Petrus pun jalan di atas air. Tapi yang jalan di dalam laut terbelah itu orang Yahudi. Dan saya akan jalan seperti itu. Ya. Anda akan jalan di tengah-tengah tanah kering. Ya. Kiri kanannya masalah besar-besar, tembok yang takut buat Anda bisa runtuh, tapi tahan oleh Tuhan, tidak kejar musuh. Tuhan, kalau Anda terus jalan sama Tuhan Yesus, apapun jalannya, ya, akan tercipta tanah-tanah kering. Terus dialah jalan kebenaran dan hidupmu terus. Setiap detik jangan lepaskan dia. Saya pernah pelayanan di Kalimantan, masih di ya. Pernah pelayanan di Kalimantan Tengah, di daerah namanya Muruk Jahu, itu Barito Utara. Orang-orang Dayak siang. Suatu saat saya mau diajak mengunjungi satu kelompok orang di hutan. Dan dia, satu bapak nyebut saya, orang Dayak nyebut saya dan nama dia. Saya diserai teman saya satu. Jalan. Dan saya lalu masuk ke kampung. Bukan kampung, masuk hutan. Dia membawa parang. Orang itu namanya Pungkok. Orang Dayak siang. Masuk dia. Loh, kok jalannya mana? Kok saya, Pak? Dia babat-babat jalan, babat-babat terus. Saya nempel dia. Kok saya agak jarak bisa hilang. Jalan, saya lihat ya, jalannya nggak ada. Kalau bukan raya, Anda tahu ya, kiri kanannya ada jalan. Ini nggak ada itu. Terus kira-kira 1 jam lebih ketemu kampung di dalam. Kalau kita sendiri, tanpa orang itu, nggak bisa ketemu. Jadi jalannya siapa? Dia, Bapak itu. Akulah jalan. Ya, Pak Ondarga ikut saya. Yesus begitu. Di depanmu hutan seperti apa menakutkan, tapi bersama engkau ikut Yesus. Depanmu jalan yang kering. Tidak ada halangan. Iblis bisa menipu menakut-nakuti. Ini kalau airnya rubuh gimana? Takut. Ini banyak orang. Kalau Firaunnya pakai kereta ngejar cepat bagaimana? Tapi kalau iman mereka itu sudah ngerti begitu, dia akan belajar nikmati di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan selalu siapkan jalan kering buat saudara dan saya. Kalau nurut, masuk. Takut, ya teriak aja, Tuhan tolong. Tadi di 1 Korintus 10:13 ya. Tuhan akan jalan keluar selalu. Karena jalan keluar artinya hanya butuh dulu, banyak persoalan dulu, nanti kita akan menang. Ya, saudara, saya tinggal ini yang sudah 10 tahun. Ya. Kalau teks bedanya barunya, yang pertama kita belajar percaya bahwa orang lahir baru tidak mungkin kita mengalami ujian atau pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Kalau toh, di dalam kuasanya ada ditunjuk Tuhan menunjukkan kuasanya buat setiap anak-anaknya, supaya kita tahu jalan keluar kemana. Makin percaya iman kepada dia. Ya. Seolah-olah orang lain lihat jalannya, nggak apa-apa, kita bisa keliru. Dan kita berkeputusan, langkah-langkahmu, langkah saya bisa keliru, tidak masalah. Duduk minta ampun sama Tuhan. Ya. Karena kalau kita keliru pun, di tengah kelirunya kita, Tuhan tetap ikut bekerja. Saya dibuat jalan-jalan yang buntu atau kesasar itu, ya duduk diam dulu. Depan laut, kanan kiri gunung, dikejar musuh, jangan terus jalan nyemplung, duduk dulu. Tuhan bagaimana? Istirahat dulu. Ya. Sebentar, ya Tuhan bicara, Anda tangkap, jalan lagi. Pasti ada jalan kering di depan Anda. Ingat ya, tidak mungkin Anda hari ini masih bisa bangun pagi, artinya kita masih diberi kekuatan untuk nanggung segalanya. Jangan merasa capek dulu ya. Ingat guyonnya di WA itu ya. Setiap orang ada satu bapak, Tuhan, aku udah capek, Tuhan nggak kuat Tuhan. Tuhan jawabnya apa?
wes sekarang nggak kuat mau balik, mau pulang. Oh enggak. Pulang nggak mau kan. Alhamdulillah ya selesaikan dari ini kekuatan Tuhan, minta kekuatan, Tuhan aku capek, boleh ngomong capek. Tuhan aku sakit, boleh ngomong sakit. Tuhan aku udah nggak mampu. Tapi jangan titik, kasih koma. Beri aku kekuatan, beri aku iman. Jalan. Ketika jalan yang kedua, Anda akan melihat bahwa betapa alam maha kuasa. Wah yang menyertai model dirimu ini, Roh Kudus. Itu melebihi yang ada di dunia. Padahal dihancurkan. Kita punya pengalaman menang sekali aja. Nanti kedua, ketiga kita akan percaya terus dengan Tuhan. Ya. Tinggal saudara, 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh diri kita lebih besar dari dunia ini, yang mengintimidasi kita. Jadi kita belajar iman melihat tiang api terus, Tuhan mau kemana? Belajar, ya. Terus firman Tuhan ini. Ini apa yang buku kehidupannya di sini. Yang ketiga, engkau akan lihat jalan kering di depanmu. Itu suatu apa ya? Buat saya ini suatu, kalau saya belajar ini yang ketiga ini sesuatu pengalaman pribadi dengan Tuhan yang harusnya kita ini bisa seperti itu ketika ada masalah besar. Ya, Firaun di tenggelapan satu sisi kan kita ini jalan tanah kering dulu. Firaunnya ngejar tenggelam dia. Jadi tanah kering itu hanya dikhususkan untuk anak-anak Tuhan yang mau berjalan terus percaya sampai akhir dengan Tuhannya. Orang lain nggak ada tanah kering. Saudara dan saya. Ya. Tapi sudah lambat-lambat terus, yang awalnya ada mau lewat ada tunggu, sebentar, aku saya dulu. Tapi Tuhan ya ikut tenggelam kita. Ya. Tuhan nunggu waktu, tapi ada waktunya dia. Ya, kerosnya ada kesempatan ada ikut. Lewat yang api gerak, Anda ikut. Ya. Di tempat yang panas pun ya. Orang-orang Israel ada tempat yang kering buat dia, tidak kepanasan. Kering berarti bukan panas atau lembab, tapi jalan yang dilewati. Kasut pun tidak ganti-ganti sama 40 tahun. Ya. Kakinya nggak melepuh-melepuh. Jalan asal yang ada. Ya. Tanah keringnya itu ngeri dan itu banget mungkin ngomongnya di lembah-lembah yang maut. Tapi percaya, engkau ada di situ. Pegang tanganku Tuhan, aku mau jalan bersama dengan engkau. Ya. Kok yang terakhir dengan nyanyian Musa, saya mau sampaikan ayat 17. Bang, peneguhan kembali aja. Ya. Engkau membawa, ini 3 hari lepas dari 3 hari ya, ini yang ekstra ini. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ini kok Anda lihat, ini gunung ini dicangkokkan oleh Tuhan akan bawa Israel sampai melekat tiba di gunung. Bukan Sinai masih di gunung. Gunung apa? Gunung Sion. Kalau sudah lihat di beberapa kitab Mazmur, Yesaya, kita tahu ya, gunung itu Gunung Sion. Ya. Gunung Sion. Kita lihat di Mazmur 78 misalnya. Ayat 68. Tetapi ia memilih suku Yehuda, Gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Ya, Gunung Sion. Kita lihat di 12, ayat 22 dan 23. Anda pegang bebek ya. Nanti goalnya itu bukan sekedar masuk tanah kanan, tapi dituntun terus sampai ke Gunung Sion. Di 12, ayat 22 dan 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi,
dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Anak-anak sulung, lihat ya. Padahal lihat di Roma, anak sulung Allah hanya satu, Yesus. Tapi kalau Anda sampai di Sion, kita semua serupa dengan Kristus. Mempelai Kristus kita disebut anak sulung semua, ya. Sudah sempurna. Itu gunung Sion. Ya. Anda tahu begitu masuk tanah Kanaan, itu masih terus bertempur. Kita pernah jadi Yosua, ya. Ada semua, ada 31 raja harus dikalahkan. Ya. Yosua nggak menyelesaikan sempurna. Waktu zaman Daud, Sion bisa dikalahkan. Itu perlu waktu kata 430 tahun. Sejak orang Israel keluar dari Mesir ini sampai Sion ditaklukkan, itu ketika Daud yang mengalahkan suku Yebus yang terakhir. Lalu bait Allah, takut Allah bawa ke situ sama Daud. Ya, lihat ya. Perlu waktu lama sampai ke Sion, anak dewasa. Itu perjalanan orang saya sampai ke situ. Gereja Tuhan juga hari ini seperti ini. Kita hari ini sudah masuk tanah Kanaan. Ya, pada sudah berani di zona nyaman, lepas masuk Kanaan. Tapi hati-hati Kanaan, Kanaan itu masih Anda punya raja-raja kecil di daging, seperti Galatia 5:19-21 itu. Bahwa perbuatan daging ini tidak ada tempat di surga. Jadi saudara harus mengalahkan kedagingan ini, harus dikalahkan dengan Roh Kudus satu-satu. Ya. Pengalaman pertama kali itu kita penting, Roh lebih besar di dunia ini. Yang di luar sudah dikalahkan, ya kita mengalahkan mesin ada di dunia untuk kita daging ini. Pasti bisa, karena kita punya pengalaman mengalahkan mesin Firaun, mengalahkan tekanan dari luar kita menang. Nah, tinggal dari dalam ini yang saudara harus lakukan. Ya, kalau satu katakan apa? Gangguan hidup, keinginan mata, keinginan daging harus dihabisin. Selama kita masih hidup ini, sampai kita sempurna, Tuhan datang atau kita dibangun. Ya, itu narasi akhirnya sama-sama kan ya. Baik, saya berhenti dulu di sini. Kalau ada tanya jawab dulu, sebelum itu, setelah itu baru kita boleh melengkapi yang lain ya. Terima kasih. Sebelum nanti doa penutup, saya serahkan kembali ke Pak Hondarga untuk closing dan juga mungkin mempersiapkan materi mempersiapkan bahan mungkin ya untuk minggu depan seperti apa kira-kira. Nanti doa penutup minta siapa ya? Pak Yusak ya, Pak Yusak yang nanti nggak jadi, yang nanti lewat dulu pas dulu gitu ya. Pak Yusak bisa Pak, doa penutup ya Pak? Ya, dia biasa doa berkat ya, bisa harus. Ya. Mari bisa. Silakan untuk penutupnya, closingnya. Ya, Tuhan ingin selalu menampilkan kita sebagai umat pilihannya. Ya. Bukan kitanya toh ditampilkan, tapi di balik itu dia menunjukkan kebesaran Dia yang Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Maha Kuasa. Besar. Menampilkan seperti Israel ditampilkan, kita juga ditampilkan. Ada berapa hal untuk sampai ke situ. Yang pertama tentu kita akan mengalami Tuhan tuntut dari perkara kecil atau perkara yang besar. Ya. Tentu dalam apa? Supaya kita mengenal Dia akan menyatakan kuasanya, ya, dan kita akan makin ngerti kelemahan kita itu satu dibantu oleh Tuhan. Seperti waktu itu, misalnya berputar itu ya, daripada nanti Kerempuisin takut balik ke Mesir, dia diputarkan dulu supaya makin mengenal Tuhannya. Kita mengenal Tuhan, Tuhan mau menunjukkan penyertaannya, kuasanya menyertai kita. Ya, ada semakin yakin. Jalan, nggak akan ada mencoba melebihi kita. Itu konsekuensinya begitu ya. Yang kedua, kita tahu bahwa roh yang menyertai kita dan diri kita lebih besar pada roh ada di dunia ini. Ya. Untuk menyatakan tampil itu kita perlu punya iman. Ya, kita percaya penuh bahwa Allah kita, Bapa kita ini Maha Kuasa mengalahkan yang lain, termasuk iblis. Kuasa iblis sudah dipatahkan dengan kebangkitan Kristus. Amin ya.
tidak ada lagi yang bisa membawa kita kembali ke Mesir. Ya. Laut terbelah, Firaun dihabisin. Musa bilang, engkau tidak akan melihat selama-lamanya. Benar, tapi yang saya itu pemusiannya. Mesir belum keluar dari hati orang Israel. Teksnya gampang, saudara, ya. Anda kalau kepepet, ingatnya apa? Kalau nggak ingat firman, nggak ingat Tuhan, hati-hati. Kepepet itu yang keluar, bisa firman Tuhan yang keluar. Ya, roh percaya. Ya, bagaimana kita baca semua. Jangan kita terdesak, ya, ingatnya sesuatu yang bukan Tuhan. Ya. Yang ketiga, saya mau sampaikan bahwa anak-anak Tuhan harus belajar percaya penuh Yesus adalah jalan kebenaran kita, jalan itu hari ini dia jalan kita, besok jadi kebenaran, atau yang kalau kita dari lama, lalu itu jalan hidup kita, hari ini jadi kebenaran kita, dan itu dari hidup kita selama-lamanya. Yesus jalannya, jangan cari jalan yang lain. Dia akan siapkan jalan kering buat setiap kita. Jalan kering bisa terjadi ketika kita dikejar musuh. Maksudnya besar menakut-nakuti kita. Ya. Seolah-olah kita laut akan runtuh, tapi jalan kering akan dibuat oleh Tuhan. Hanya buat orang yang percaya berjalan bersama Tuhan dia terus. Ya. Ingat jalan kebenaran dan hidup kita selama-lamanya. Yang terakhir saya katakan ini berjalan terus sampai kita sempurna seperti Kristus, ya, tiba di Sion. Rasa itu nanti mau jelasnya nanti mungkin Pak Steve akan merekam di YouTube ya. Saudara terima kasih banyak buat Pak Steve dan selama ini mengedit, mengupload di YouTube. Begitu. Rabu depan kita masuk di Ibrani yang terakhir ya. Ibrani 11 ayat 30 tentang runtuhnya Yeriko. Ya, saya rasa itu Rahab kita sudah pernah belajar ya. Itu aja nanti kita berdoa, berdoa, kita belajar apa lagi. Ya. Baik itu. Saya silakan Pak Yusuf. Ya, silakan Pak Yusuf. Ya, terima kasih. Mari kita, saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami belajar banyak mengenai Musa akan kejadian Tuhan yang begitu maha kuasa, bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi, di bawah dan tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu luar biasa. Engkau yang menciptakan langit dan bumi ini dan kami semua. Untuk itu kami untuk belajar taat Tuhan supaya kami mengerti apa yang Engkau yang telah berbuat atas diri kami ini Tuhan. Supaya kami mengalami pertumbuhan Tuhan di dalam iman kami dan meninggalkan yang lama dan terus bertumbuh Tuhan, diperbarui hari demi hari tubuh jiwa roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau juga akan menuntun membuka jalan yang kering, karena Engkau adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Undarka, berkati kesehatannya juga, Kau berikan hikmat pewahyuan, dan sehingga kami dapat lebih mengerti lagi akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami untuk belajar dan melakukannya, mempraktekannya Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua Tuhan. Kau pakai kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu dan kami berbuah banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati teman-teman kami semua yang ada di sini Tuhan, supaya kami terus kuat bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam minggu ke depan semua yang ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami panggilkan ini. Amin.